kakeknya datang kemarin, kakeknya sudah umur ya, sudah kesakitan. Kemarin dia akan mau datang ke Jakarta, tapi karena sakit, karena belum suntik vaksin, sehingga sulit datang. Nah, kedatangan dia dengan umur sekian, dia sempat nangis juga tadi di makam. Jadi itu sangat membuat saya terharu. Seorang kakek dia meneteskan air mata. Jadi saya bersedih. Jadi kalau kalian bicara masalah almarhum atau makam, saya susah, saya semakin hari bukannya semakin tapi semakin perasaan itu semakin sedih rasanya. Karena anak saya itu, saya pikir kemarin mungkin saya berpikir dia akan pulang juga, belum yakin banget. Sekarang hilangnya dia itu semakin sedih loh. Semakin hari semakin sedih, semakin sepi saya, semakin sedih. Jadi seorang kakek aja datang dia meneteskan air mata. Semalam dia masih meneteskan air mata. Bentar lagi 100 hari nih Pak Haji, dengar kabar juga soal makam juga udah dikunci nih Pak Haji agar tidak terjadi pemindahan makam nih Pak Haji. Itu seperti apa Pak Haji menanggapi soal makam yang dikunci nih Pak Haji? Ya, kalau soal makam sih sebenarnya enggak begitu dikunci, tidak dikunci. Artinya bukan semua orang dilarang masuk, bukan. Kalau orang-orang tertentu, artinya orang-orang yang berniat baik berziarah ke situ, insya Allah kuncinya dibuka. Soalnya penjaganya kan ada di situ. Jadi bisa datang ke situ. Cuman kan karena isu ini bermacam-macam sekarang, isu bermacam-macam. Jadi untuk mengantisipasi agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, makanya penjagaan sekarang agak ketat. Tapi kalau ada yang mau berkunjung bisa. Pak Haji, seberapa besar sih Pak Haji perjuangan Pak Haji nih untuk memperjuangkan makam Vanessa dan Bibi nih? Saya akan berjuang selagi ada celah. Selagi ada celah, saya akan berjuang untuk mempertahankan agar almarhum anak saya dengan istrinya tidak dipisahkan. Selagi ada celah, dengan tidak menabrak rambu-rambu aturan yang sudah berlaku. Itu aja. Tapi Pak Haji sedih nggak sih Pak Haji nih dengan berita mau dipindahkan atau gimana gitu Pak Haji? Kalau sedih, sangat saya sedih. Mungkin makanya saya bilang tadi, saya masih kadang-kadang sering saya meneteskan air mata. Saya biasanya jarang banget saya meneteskan, apapun terjadi saya jarang saya meneteskan air mata. Tapi dengan kehilangan anak saya ini, saya meneteskan air mata. Sangat pedih bagi saya. Karena untuk membesarkan anak sampai seperti itu bukanlah pekerjaan mudah. Banyak yang harus kita harus kita terapkan agar anak itu bisa besar dan bisa ada rasa kepedulian kepada orang tua, itu menanamkan rasa-rasa itu baik kepada lingkungannya, baik kepada mana, itu sulit. Jadi anak saya, menurut saya, yang sesuai dengan harapan saya besarkan tercapai maksudnya saya besarkan dia ada kepeduliannya, ada pengertiannya, dia bisa menghandle adik-adiknya. Nah sekarang hilang, itu sangat pedih loh, lukanya sangat mendalam bagi saya. Jadi makanya kalau saya ke kubur, kakeknya datang menangis, saya juga meneteskan air mata. Sulit bagi saya. Ini kan detik-detik 100 hari nih Pak Haji, apa sih Pak Haji yang dikangen dari sosok almarhum nih Pak Haji? Kalau yang dikangenkan sama almarhum, semuanya kami kangenkan, semuanya saya kangenkan kepada anak saya yang namanya almarhum Febri. Karena saya, yang namanya anak, bagi saya sih belum ada ketemu seperti anak saya ini. Ya, baik di tempat lain itu di mana. Ini anaknya bagi saya anak luar biasa. Sehingga saya untuk demi anak saya ini sejak dulu saya nggak pernah berpikir panjang. Yang penting dia bisa jadi orang yang sukses lah, atau jadi orang yang berguna lah. Bagaimana apapun saya lakukan. Pak Haji, soal 100 hari nih Pak Haji, bakal ada beberapa versi nih Pak Haji nantinya acaranya, atau ada Dodi diundang nggak sih nih Pak Haji? Enggak sih, Dodi sih nggak diundang. Saya sudah sebelum selesai di pengadilan ini, saya berjalan sendiri aja. Apapun saya lakukan sendiri aja. Nanti setelah selesai di pengadilan, setelah ada keputusan, tentu di situ mungkin kalau seandainya persoalan ini tidak semakin melebar, tidak tertutup kemungkinan selesai di pengadilan, saya akan bergabung. Saya akan merangkul kalau seandainya tidak semakin melebar. Tapi kalau semakin melebar juga hal-hal ini, tentu saya juga akan bersikap. Nah, itulah pernyataan saya.
Jadi saya berharap mudah-mudahan cukup sampai di sini. Sekarang kita lihat saja sampai di pengadilan, bagaimana keputusan pengadilan nanti. Nah, setelah itu baru kita langkah tahap berikutnya. Udah ada komunikasi dengan pihak Pak Dodi, Tidak, Pak? untuk sekarang, untuk sampai keputusan pengadilan tidak. Saya tidak akan untuk saat ini. Pak Haji, soal Torik nih Pak Haji, kakaknya Atta Halilintar nih Pak Haji mengajarkan Torik untuk ngedate bareng Pak Haji, ngedate ketemu Pak Haji nih, kayak misalkan sikap Torik gimana menghadapi Pak Haji, sampai Torik tuh bingung tahu Pak Haji mau ke rumah Pak Haji tuh kayak bawa-bawa apa gitu Pak Haji, gimana nih Pak Haji? Kalau soal itu sih, ya gimana sih menjawabnya ya. Saya ini orang biasa artinya nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak banyak cincong lah ya istilah orangnya. Saya ini orangnya orang biasa-biasa aja. Semuanya itu hanya saya harus sesuai lah dengan asal sesuai dengan aturan-aturan main. Bagi saya sih tidak ada yang perlu bersoal. Ada komunikasi Pak Haji dengan pihak Torik atau WA-nya gitu Pak Haji? Ya enggak lah. Berarti belum nih Pak Haji ya. Terus Puji juga semakin lengket nih Pak Haji dengan Torik nih Pak Haji. Apa dia mantu idamannya Pak Haji nih Pak Haji? Ya kalau itu sih ya gimana juga saya menjawabnya. Saya kan belum ketemu sama dia ya, belum pernah ngobrol siapa Torik. Baru saya dengar aja di YouTube atau di berita, itu aja baru. Jadi belum saya ngobrol sepatah dua patah belum. Jadi kita tunggulah perkembangan. Yang jelas sekarang pergaulan hubungan anak saya dengan dia masih dalam batas wajar dan belumlah. Tapi dalam waktu dekat ini Torik mau menemui Pak Haji nih Pak Haji. Siap kan nih Pak Haji sebagai bapak nih? Ya kalau itu terjadi saya sangat welcome sekali karena memang sebaiknya seperti itu. Itu kan menunjukkan bahwa dia memang laki-laki yang gentleman kan gitu dalam istilahnya. Bagus lah, mantap lah itu. Fuji juga sekarang semakin hari semakin mirip Vanessa Angel nih Pak Haji, dari segi rambut, dari segi gaya nih Pak Haji, atau mungkin Fuji kangen sama sosok Vanessa atau gimana nih Pak Haji? Dari segi stylenya mirip sekali Pak Haji dengan Vanessa nih Pak Haji. Bisa jadi kita beranggapan seperti itu, dan bisa jadi dia berpendapat bahwa itu menunjukkan bahwa dia berterima kasih selama ini telah kakaknya itu telah mengajar dia sehingga apa yang ditinggalkan oleh dia, apa yang diberikan oleh dia itu bisa dia kembangkan, sehingga bentuk terima kasihnya itu selalu dia menyeru apa yang sama panas yang bisa dia tiru, yang bisa dia contoh, ya dia contoh. Itu bagi saya sih bagus-bagus saja. Kenapa? Karena kakaknya akan merasa bangga di sana, dan abangnya juga akan bisa bangga di sana. Apa yang diajarkan bisa dia kembangkan, bisa dia angkat ke atas kan. Berarti kan berhasil kakak dan abangnya itu mendidik dia selama ini. Itu. Udah mungkin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.